Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Wulandari, perwakilan dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang apa itu hakikat pelayanan. Kelompok kami sendiri terdiri dari 8 orang. Bisa dilihat di slide. Ada Cynthia, Anik, Humairo, Alfi, Wahyu, Aura, Maul, dan Indah. Nah, selanjutnya apa sih yang akan kita bahas di hakikat pelayanan ini? Jadi di hakikat pelayanan ini kita akan membahas 3 hal, di antaranya ada definisi pelayanan, kemudian ada tujuan pelayanan, yang terakhir ada bentuk-bentuk pelayanan. Untuk definisi pelayanan sendiri merupakan setiap produk tidak berwujud yang pada dasarnya adalah transaksi dan dialihkan dari pembeli ke penjual dengan imbalan beberapa pertimbangan ataupun tanpa pertimbangan. Atau dengan kata lain, pelayanan adalah sebuah bentuk jasa dari perusahaan kepada konsumennya gitu. Kemudian ada tujuan pelayanan yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Anik. Silahkan. Oke, terima kasih. Terima kasih Cynthia. Yang kedua adalah tujuan pelayanan. Tujuan layanan informasi adalah membantu peserta didik agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu dalam bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karir berdasarkan informasi yang diperoleh secara memadai. Lalu dalam dunia kerja, hakikat pelayanan sendiri adalah bertujuan untuk memuaskan ekspektasi konsumen pelanggan karena dengan adanya pelayanan yang memuaskan membuat kesan baik tersendiri bagi perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfiana. Baik, selanjutnya ada Prayitno. Prayitno mengungkapkan ada 3 alasan utama mengapa pemberian informasi perlu diselenggarakan. Yang pertama, membekali individu dengan berbagai pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Yang kedua, memungkinkan individu dapat menentukan arah hidupnya. Dan yang ketiga ada terciptanya dinamika perkembangan individu. Selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu ada bentuk pelayanan. Next slide. Bentuk pelayanan sendiri itu ada 4. Yang pertama yaitu intangibility, yaitu layanan bukanlah produk fisik yang dapat Anda sentuh atau lihat. Suatu jasa dapat dialami oleh pembeli atau penerima. Juga Anda tidak bisa menilai kualitas layanan sebelum dikonsumsi. Yang kedua yaitu inkonsistensi, yaitu tidak ada standarisasi layanan yang sempurna. Meskipun penyedia layanan tetap sama, kualitas layanan mungkin berbeda dari waktu ke waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Nah, selanjutnya ada inseparability, yaitu salah satu karakteristik unik dari layanan adalah bahwa layanan dan penyediaan layanan tidak dapat dipisahkan. Berbeda dengan barang atau produk, manufaktur, dan konsumsi, jasa tidak dapat dipisahkan oleh penyimpanannya. Maksudnya di sini jasa yang diproduksi dan yang dikonsumsi itu digunakan secara bersamaan. Contohnya yaitu salon dan dokter gigi. Nah, selanjutnya ada penyimpanan, yaitu produksi dan konsumsi layanan tidak dapat dipisahkan karena penyimpanan layanan tidak mungkin dilakukan. Menjadi transaksi tidak berwujud, tidak akan pernah ada inventaris layanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aura. Selanjutnya ada bentuk layanan, yaitu layanan bisnis. Jenis layanan yang pertama ini adalah layanan bisnis, di mana definisi paling dasarnya adalah layanan yang mendukung fungsi dan aktivitas sehari-hari bisnis, apapun itu bentuknya, akan tetapi bukan sebuah komoditi atau komoditas. Contohnya, misalnya nih ada layanan TI.
setiap bisnis pasti membutuhkan setup teknologi di mana layanan teknologi tersebut berorientasi pada jalannya suatu bisnis dan untuk menciptakan suatu keuntungan atau output yang berorientasi pada masa depan dari suatu bisnis. Seperti itu. Selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jenis layanan pribadi. Layanan pribadi sendiri merupakan sebuah kegiatan komersial yang diberikan kepada individu sesuai dengan kebutuhan individualistik masing-masing. Jadi, layanan di sini sangat personal untuk pelanggan. Tidak ada keseragaman dalam pelayanan tersebut. Penyedia layanan sendiri akan mengubah layanannya sesuai dengan kebutuhan pribadi setiap pelanggan. Contoh layanan pribadi ini adalah catering, hotel, akomodasi, kemudian juga obat-obatan, serta segala jenis usaha artistik seperti melukis, memahat, dan lain sebagainya. Nah, dari contoh-contoh tersebut dapat dilihat bahwa semua layanan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Lalu ada layanan sosial. Layanan sosial adalah layanan publik yang penting. Mereka disediakan oleh pemerintah atau organisasi nirlaba lainnya. Layanan ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan sosial di masyarakat dengan menyediakan bagian terbelakang dengan bantuan yang mereka butuhkan. Layanan ini tidak disediakan untuk motif keuntungan, tetapi sebagai penyebab sosial. Pelayanan sosial meliputi pelayanan di bidang pendidikan, sanitasi, fasilitas kesehatan, perumahan, dan lain-lain. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator yaitu Cynthia. Oke, tadi kita udah ngebahas banyak hal tentang hakikat pelayanan ya. Jadi dapat disimpulkan nih, hakikat pelayanan itu adalah sebuah bentuk jasa yang ternyata tidak bisa dilihat atau disentuh, melainkan bisa dirasakan nih sama kita, kayak kita butuh obat-obatan, pasti itu ada pelayanannya kan, dan lain sebagainya. Gitu deh. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.